Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Kembali lagi di channel Mitra Bertani TV, edisi khusus spesial bulan Ramadan. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang saat ini sedang berpuasa. Semoga diberikan kelancaran dan segala sesuatu yang kita lakukan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian untuk teman-teman yang saat ini berhalangan atau belum menjalankan ibadah puasa, semoga segala aktivitasnya diberikan kelancaran dan kemudahan. Dan untuk teman-teman atau keluarga atau saudara atau keluarga kita apabila saat ini sedang sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya dan menggantinya dengan kesembuhan. Dan apabila ada di antara kita sedang dalam kebingungan mencari jalan keluar, kemudian sedang diperturkan dengan berbagai masalah, semoga segera dipertemukan dengan jalan terbaik. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Di video sebelumnya kita sudah berbicara tentang pertanian sebagai model bisnis di masa mendatang gitu ya, peluangnya. Kemudian saat ini kita akan mencoba membahas terkait mitos dan fakta seputar dunia pertanian. Banyak orang berpikir bahwa petani itu bekerja keras tapi tidak sejahtera. Itu mungkin paradigma lama ya. Kita harus berusaha untuk mengubah paradigma tersebut. Kita harus bisa membuktikan, padahal dengan inovasi kemudian pemanfaatan teknologi yang tepat, petani itu bisa hidup sejahtera. Dan ini sudah dibuktikan beberapa kawan kita, beberapa teman kita yang saat ini masih muda sudah sukses dalam dunia pertanian gitu. Jadi sudah saatnya kita bangkit dan membuktikan bahwa bertani itu bukan pekerjaan yang keterpaksaan, tapi memang sebuah pilihan, dan ini layak untuk kita banggakan gitu. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah bertani, kami sangat berterima kasih karena berkat teman-teman makanan ada di meja kami, kemudian berkat teman-teman kehidupan ini juga masih tetap terjaga. Nah, video kali ini seputar mitos dan fakta gitu ya. Jadi ada beberapa mitos yang marak beredar itu ya. Yang pertama, petani itu pekerjaan kasar dan tidak menjanjikan gitu. Nah, itu mungkin menurut kami mitos ya. Karena faktanya untuk saat ini itu petani modern bisa sukses dengan teknologi dan inovasi gitu. Jadi banyak di antara teman-teman kita yang saat ini sudah sangat sukses dalam bidang pertanian karena kemauan, kemudian kemampuannya, kemudian mau untuk berinovasi dan mengadopsi teknologi. Jadi pertanian yang dulu awalnya identik dengan panas, kemudian kasar, kemudian susah payah dan lain sebagainya, itu bisa dirubah. Mindset seperti itu bisa dihilangkan karena saat ini itu kalau teman-teman takut panas, ada teknologi namanya greenhouse. Kemudian ketika takut hujan ada greenhouse. Kemudian ketika malas untuk nyepray, alat spray yang berbasis remote itu sudah ada gitu. Jadi mungkin itu mitos ya. Untuk saat ini banyak teknologi dalam bidang pertanian yang sudah membuktikan bahwa petani itu tidak serumit dulu gitu. Kalau sekarang mungkin yang konvensional pun untuk nyepray sudah tidak manual ya. Kalau dulu mungkin pakai pompa itu lumayan berat, lumayan harus mengeluarkan tenaga. Kalau sekarang sudah ada sprayer elektrik. Nah, sprayer elektrik pun sekarang sudah ada yang menggunakan diesel atau baterai dengan tekanan tinggi, sehingga dia tidak perlu harus gendong satu persatu, tapi bisa alatnya diletakkan, dia hanya memanjangkan selangnya saja gitu. Jadi bisa langsung pakai selang, kemudian ke kanan, ke kiri, ke depan itu. Jadi siapapun mungkin bisa melakukan itu. Jadi tidak harus orang yang bertenaga tinggi, tetapi perempuan, kemudian anak muda pun tentu saja bisa gitu. Tidak harus orang yang benar-benar bertenaga gitu. Kemudian mitos yang kedua, pertanian itu hanya untuk orang tua dan lelaki itu. Tentu saja tidak gitu ya. Jadi untuk saat ini memang sudah banyak teman-teman kita yang membuktikan di usianya yang masih muda dia bisa sukses. Kemudian bukan hanya lelaki saja, tapi perempuan-perempuan saat ini juga sudah membuktikan bahwa ketika mereka ada kemauan, insya Allah tetap ada jalan gitu. Jadi saat ini untuk petani muda atau perempuan sudah sangat banyak itu ya. Apalagi petani-petani milenial saat ini sudah bisa membuktikan bahwa dari hasil bertani itu tidak kalah dengan pekerjaan atau profesi yang lain. Justru malah dari kenikmatan hidup mungkin mereka sangat menikmati gitu ya, karena tidak ada tekanan, mereka bisa bekerja sesuka hati, dengan sepenuh hati. Kemudian apalagi kalau mau mengadopsi teknologi gitu. Jadi pemanfaatan teknologi yang ada saat ini, alhamdulillah beberapa dan sangat banyak pemuda atau teman-teman kita di luar sana yang sukses di usia muda dengan jalan bertani gitu. Bahkan mungkin di daerah kami sendiri ini sudah banyak contohnya, dan itu juga sudah kami hadirkan sebagai narasumber di Mitra Bertani ya.
di mana usianya masih puluhan tahun, 20 tahun, bahkan 19 tahun, tapi mereka sudah percaya diri, kemudian mereka juga sudah sukses membuktikan mampu bahwa dengan bertani itu bisa menjadi salah satu mata pencaharian yang sangat menjanjikan di masa mendatang. Kemudian perempuan-perempuan itu dengan teknologi yang tadi seperti saya sampaikan gitu ya, jadi sprayer yang dulu harus digendong saat itu nggak harus digendong, bisa diletakkan, kemudian kita hanya bisa manjangkan selangnya, kemudian kita melakukan penyepraian. Jadi nggak harus benar-benar kuat, tapi perempuan pun juga bisa melakukannya. Apalagi saat ini juga mungkin konten kreator perempuan juga sudah sangat banyak itu ya, di TikTok, di YouTube, Instagram itu sudah sangat banyak. Itu juga mewakili, harapannya bisa menjadikan virus-virus kebaikan untuk teman-teman di luar sana, bahwa bertani itu tidak harus tua gitu. Dan mulai saat ini juga sudah kita bisa mulai, dan ternyata banyak kok yang sukses dalam dunia pertanian. Mitos yang selanjutnya itu bertani itu selalu rugi karena harga panen itu tidak pasti gitu ya. Memang betul kalau untuk harga panen itu tidak pasti, tapi kalau selalu rugi tentu saja tidak gitu ya. Sebenarnya pola-pola dalam budidaya pertanian, kapan harga itu akan murah, akan tinggi, itu secara pola sebenarnya ada kok. Jadi itu sebenarnya bisa dipelajari dengan perencanaan, kemudian pemahaman yang tepat, kemudian kita memperluas relasi, itu nanti teman-teman akan bisa kok, ilmu-ilmu seperti itu bisa dipelajari. Kapan biasanya tren harga itu akan naik, kapan dia akan turun. Sebenarnya secara, meskipun itu tidak pasti ya, tapi kemungkinan mendekati itu ada. Sebenarnya itu juga dipelajari, apalagi kalau teman-teman sudah mempunyai relasi yang lumayan banyak, itu nanti akan saling bertukar informasi. Jadi teman-teman ketika bisa memanfaatkan media sosial, teman-teman akan tahu saat ini itu musim tanam apa, kemudian di daerah mana yang paling banyak, di sentra penghasil terbesar apakah banyak atau tidak. Ketika banyak seperti itu, biasanya kemungkinan nanti harganya bisa akan drop, kemudian dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya untuk harga ini bisa dipelajari, apalagi kalau teman-teman sudah mengikuti kemitraan itu ya. Dari kalau sistem kemitraan itu dari harga kan sudah ada jaminannya, kisarannya adalah sekian, atau bahkan harga pastinya adalah sekian itu. Jadi teman-teman hanya fokus pada perawatannya saja, jadi tidak perlu memikirkan masalah harga gitu. Apalagi kalau teman-teman mau memanfaatkan media sosial ya, tadi seperti yang kemarin kita sampaikan, teman-teman bisa menjual hasil panennya sendiri gitu dengan cara upload di media sosial teman-teman, karena itu akan memutus rantai. Harapannya harganya nanti bisa miring, untuk petani itu bisa lebih tinggi, tapi untuk pembeli itu bisa lebih rendah daripada harga pasaran. Dan itu sudah saat ini sudah banyak dilakukan oleh beberapa teman-teman kita gitu, dan teman-teman mungkin bisa mengadopsinya gitu. Jadi itu adalah mitos-mitos yang beredar gitu. Jadi petani itu harus tua, tidak. Saat ini petani muda sudah banyak yang sukses. Kemudian pekerjaan petani itu adalah pekerjaan yang kasar, kemudian tidak menjanjikan. Tentu saja tidak ya, tidak sekasar itu. Kemudian petani selalu rugi karena ketidakpastian harga. Tidak, segala sesuatunya itu bisa disiasati dengan perencanaan yang matang gitu, dan kita bisa mengadopsi mungkin tidak hanya monokultur atau bisa mentumpang sarikan. Kemudian kita juga bisa berbudidaya tanaman dibagi-bagi menjadi beberapa petak, beberapa bagian yang tidak dipanen secara serentak, sehingga kapanpun mungkin kita akan panen gitu. Jadi bukan lagi persoalan masalah tinggi rendahnya harga, tapi setiap saat kita akan punya panenan. Nah itu ketika setiap saat kita punya panenan, maka kita tidak akan terlalu terpengaruh oleh harga. Justru di beberapa negara maju ya, pertanian ini justru sangat dihormati dan sangat disegani, dan mungkin itu juga akan terjadi di Indonesia gitu ya, dimana ketika nanti pekerjaan sebagai petani itu sudah tidak begitu diminati, sementara kebutuhan pangan itu sangat tinggi, petani itu justru mungkin akan sangat dihormati dan akan sangat disegani. Dan ini sudah terjadi di negara-negara maju ya, karena perannya yang sangat vital dalam peran ekonomi dan pangan gitu. Dan di negara-negara maju sudah bisa teman-teman lihat ya, berprofesi sebagai petani, mereka sangat dihormati, kemudian sangat disegani, karena mereka menyadari bahwa tidak akan ada makanan di meja mereka tanpa petani-petani ini mau bercocok tanam. Mungkin itu, semoga bisa menambah semangat kita untuk terus bertani dan jangan pernah berkecil hati, karena bertani adalah pekerjaan yang sangat mulia. Mungkin itu, semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra petani Indonesia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.